Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sikijang, kembali lagi di podcast Sikijang, sarana informasi, konsisten, inspirasi, dan jejaring. Tempat kita ngobrol soal informasi dan layanan Kementerian Agama Kota Bogor. Kita ditemani Bapak Maulana Yusuf. Beliau adalah tim pengukur arah kiblat dari Kementerian Agama Kota Bogor. Tim kalibrasi arah kiblat. Oke, mohon maaf Bapak. Iya Bapak. Tim kalibrasi, sekali lagi tim kalibrasi arah kiblat kantor Kementerian Agama Kota Bogor. Nah, cerita kita pada hari ini adalah tentang Rasdul Kiblat. Ka'bah atau Rasdul Kiblat. Rasdul Kiblat. Nah, rame banget nih Pak di sosial media bahwa di tanggal 15 dan 16 itu akan dilakukan pengukuran arah kiblat. Rame-ramean nih, gede-gedean nih di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tujuannya tuh apa sih Pak? Sampai Kemenak rame banget gitu ngeberitain gitu supaya masyarakat Indonesia ikut serta nih dalam pengukuran arah kiblat tahun ini. Oke, baik. Jadi program Indonesia Berkiblat ini masih dalam satu rangkaian Hismul Muharram. Jadi rencananya kita ingin mengoreksi kurang lebih 1.448 titik lokasi tempat ibadah. Itu baik musola, masjid, rumah, masing-masing rumah tinggal, hotel, atau tempat publik yang memang digunakan untuk masyarakat untuk beribadah, itu bisa dilakukan pengukuran arah kiblat. Nah, jadi kegiatan ini sengaja dilaksanakan dalam rangka memeriahkan itu tadi ya, dalam rangka masih di bulan Muharram. Karena memang bertepatan dengan Rasdul Ka'bah atau Rasdul Kiblat, di mana peristiwa istiwa jam ini sebenarnya peristiwa istiwa jam ini terjadi, fenomenanya itu terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Kapan aja tuh Pak? Ya, itu di bulan Mei, kurang lebih di tanggal 27, 28, 9 Mei di akhir. Itu waktunya sama ya. Dan di bulan Juli, kurang lebih di tanggal 15, 16, 17 sebenarnya. Nah itu cuman untuk waktunya itu karena peristiwa jam ini adalah Rasdul Ka'bah ini adalah peristiwa di mana posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah, makanya disebut Rasdul Kiblat. Nah, jadi posisi matahari tepat ada di atas Ka'bah. Nah, jadi seluruh bayang-bayang matahari pada saat itu akan mengarah kepada matahari. Ya, akan mengarah kepada matahari. Yang mana posisi matahari pada saat itu benar-benar tepat posisinya ada di atas Ka'bah. Jadi seluruh bayang-bayang benda yang tegak lurus, harus tegak lurus ya. Jadi nanti jangan sampai kita melakukan pengukurannya itu menggunakan alat yang tidak sesuai. Tapi harus benda yang tegak lurus. Nanti tegak lurusnya seperti apa? Nanti dijelaskan selanjutnya. Jadi peristiwa ini terjadi di dalam 2 tahun sekali, yaitu di bulan Mei dan di bulan Juli. Dalam waktu 1 tahun hanya 2 kali begitu. Ya, jadi kalau misalnya di peristiwa ini karena matahari tepat ada di atas Ka'bah itu tengah hari, di Ka'bah di Mekah itu jam 12 time, otomatis ke Indonesia kan lebih cepat, kurang lebih 4 jam lebih ya. Jadi saat waktu Indonesianya itu kurang lebih, kalau di Indonesia waktu Indonesia bagian barat itu di jam 16:25 sampai 30. Jadi rentannya itu cuma sebentar. Untuk waktu Indonesia Barat di pukul 16.25 sampai 16.30. Asistansinya. Tinggal disesuaikan aja sesuai dengan waktu Indonesia Tengah ataupun waktu Indonesia Timur. Betul, nanti disesuaikan. Jadi harus pas pada saat itu. Harus pas saat itu. Nah, Sobat Kijang, nanti tolong diagendakan atau bikin alarm supaya nggak ketinggalan nih untuk waktu pengukuran arah kiblatnya gitu. Karena kalau bergeser waktunya udah nggak, otomatis kan mataharinya juga bergeser. Jadi tidak tepat lagi gitu.
Jadi harus presisi. Tidak presisi. Kemudian Pak, kalau untuk masyarakat yang awam, kira-kira bagaimana cara mengukurnya Pak? Oke, tadi kan sudah disebutkan. Sebenarnya sangat mudah. Karena peristiwa ini sangat langka dan memang paling mudah dalam menentukan arah kiblat karena memang cukup mencari bayang-bayang benda yang tegak lurus, yang mana nanti bayang-bayang tersebut akan mengarah matahari dan otomatis itu akan mengarah kiblat. Jadi caranya itu untuk masyarakat umum yang masih awam, ya kalau misalnya kesulitan untuk menentukan benda tegak lurus, biasanya di rumah kita masing-masing itu pasti ada jendela, kusen atau pintu yang memang pas terkena sinar matahari, yang mana biasanya para tukang kayu ya, kalau ketika tukang bangunan ketika membuat rumah itu biasanya kan mereka menimbang menggunakan awal kan, itu otomatis pasti jendela itu kan presisi tegak lurus, ya, mungkin miring, nyengklek lah istilahnya, enggak aja kan gak enak kelihatannya ya kalau jendela. Nah biasanya itu udah tegak lurus, jadi kalau untuk memudahnya ya, jadi masyarakat yang memang kesulitan untuk menentukan arah kiblat, yang memang tidak mengerti alat-alat yang lain, ya silakan bisa menggunakan alat yang ada di rumah, yaitu jendela, kusen, atau pintu rumah yang terkena sinar matahari, yang mana nanti bayang-bayang jendela atau kusennya itu pasti akan tegak lurus. Nah itu adalah merupakan arah kiblat dari si pemilik rumah itu yang akan mengarah kepada matahari. Atau lebih mudahnya kita buka jendela, jadi bayangan jendela yang terbuka itu masuk ke dalam seperti itu ya Pak? Ya boleh bayangnya, boleh tapi kan kita kan perlu garis lurus. Nah garis lurusnya itu ya listnya itu si balokannya si jendela itu sendiri. Nah ini kalau jendelanya terbuka keluar atau ke dalam seperti itu, terbukanya keluar. Nah itu mau dibuka ke dalam, mau buka keluar, otomatis kan si yang jendela yang persegi 4 itu, nanti persegi panjang 4 itu kan nanti kan terkena sinar matahari. Nah si garisnya itu kan otomatis nanti akan terjadi bayangan. Terkena sinar matahari garis pelangnya itu nanti kan otomatis akan membentuk bayangan di tembok. Oh betul. Tinggal ditarik garis saja. Tinggal ditarik aja bayangannya itu. Tempat kita sholat di dalam. Nanti disesuaikan. Rumah begitu ya Pak. Dan ini bisa diaplikasikan oleh semua orang ya Pak? Semua orang bisa diaplikasikan. Atau mungkin kalau misalnya mau menggunakan alat bantu seperti tadi, tongkat tegak lurus, tetapi apakah tongkat tersebut bisa tegak lurus? Ya tentunya untuk menentukan ini tongkat atau besi ini tegak lurus tentunya harus menggunakan bandul juga. Bandul sebagai yang diberikan pemberat untuk menentukan, karena kan yang namanya benda jatuh itu pasti tegak lurus, itu hukum biasanya seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwasanya tongkat yang kita tancapkan di atas tanah benar-benar tegak lurus, yaitu dengan cara metodenya itu dengan cara memberikan memasang bandul gitu di besi itu, apakah memang sudah benar-benar tegak lurus atau tidak gitu. Karena kalau misalnya miring, otomatis itu kan mempengaruhi nanti kan posisi bayangannya juga akan miring, nanti kan tidak akan presisi. Gitu. Kalau pakai waterpass bisa Pak? Waterpass untuk alasnya ya kan harus tempatnya yang rata. Nah, waterpass itu untuk memeriksa tempatnya kerataan alas ya, atau tanah atau lantai dan sebagainya. Nah itu menggunakan waterpass. Tapi kan untuk tegak lurusnya itu kan harus menggunakan bandul. Atau kalau siku bisa? Siku boleh, tapi kan kalau pakai siku itu tadi tanahnya atau lantainya harus rata dulu. Harus rata dulu baru boleh menggunakan siku. Betul. Ya, penjelasannya cukup mudah dimengerti ya Pak ya. Sangat sederhana Pak. Iya. Nah kemudian untuk berita yang kita terima itu kan ada website nih, itu gimana tuh Pak pengaplikasiannya? Jadi kalau orang masyarakat awam mau akses, bagaimana cara mengaplikasikan situsnya itu atau cara menggunakan situsnya itu bisa dijelaskan Pak? Terkait situs sebenarnya sudah tersebar ya di media sosial. Silakan saja masyarakat bisa mencari secara sendiri dengan misalnya Indonesia Berkiblat. Itu sudah
otomatis muncul. Itu Mbak, nanti tinggal diikuti saja langkah-langkahnya, cara pendaftarannya seperti apa. Nanti di dalam situs itu sendiri ada tahapan-tahapan yang memang bisa dijadikan acuan atau panduan masyarakat dalam rangka menentukan arah kiblat pada saat tanggal 15 dan 16 itu. Jadi silakan masyarakat kalau emang butuh informasi lebih lanjut bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kota Bogor, khususnya ke tim kalibrasi arah kiblat yang mana ini di bawah dari seksi Bimas Islam, atau ke bagian PPSP atau umum, silakan bisa menanyakan lebih lanjut gitu. Enggak, karena penjelasan rincinya itu tidak bisa dijelaskan di ini. Untuk Sobat Sikijang, nanti juga akan kita sediakan di deskripsi di bawah untuk link Indonesia Berkiblat. Kemudian nanti dalam keikutsertaan masyarakat nih Pak, kira-kira dapat sertifikat nggak sih gitu, atau dapat piagam gitu? Informasinya sih ya, karena kan yang akan memberikan sertifikat bukan kita ya, karena ini adalah program nasional, program Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini jadi informasi yang kita terima, insya Allah seluruh peserta yang mendaftar dan yang memang melakukan proses kalibrasi atau pengecekan arah kiblat di tempat-tempat ibadah, baik di mushola, di masjid atau di tempat rumah masing-masing, itu akan mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikat ya. Nanti ada tahapannya di ketika kita mendaftar, otomatis kan kita mendapatkan membuat akun masing-masing. Iya, betul. Nanti akan melalui akun masing-masing itu sertifikatnya akan di-share. Betul. Nah, kemudian Pak, untuk partisipasi sendiri, apakah bebas ya Pak? Semua umur, semua kalangan, semua usia, semua profesi bisa semua ikut serta? Ya, sebenarnya tidak ada batasannya, tidak ada batasan usia selama si pengguna atau yang akan melakukan pendaftaran itu memang sudah mengerti atau memang mau tahapan mau belajar, ini boleh dilaksanakan dari tingkat anak usia sekolah. Ya, ini kan bisa dijadikan pembelajaran juga. Yang mana kan sebenarnya seperti yang sudah kita ketahui, menghadap kiblat merupakan syarat sahnya sholat. Betul. Jadi ini wajib hukumnya kepada umat Islam, yang mana ketika kita akan beribadah, tentu kalau misalnya syaratnya saja tidak lengkap, bagaimana kita bisa tahu kalau sholat kita itu diterima atau tidak, walaupun itu hakikatnya punya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Betul. Tapi kan kita sebagai manusia harus punya usaha. Nah, usaha inilah yang paling mudah kepada masyarakat. Apakah benar arah kiblat yang selama ini kita laksanakan, baik di musola, di masjid atau di rumah masing-masing, apakah benar sudah presisi nggak sih? Atau sudah benar-benar mengarah ke kiblat nggak sih? Nah, itu kan. Jadi, momen ini sangat penting. Jadi bisa masyarakat mulai dari usia anak SD yang memang sudah balik ya, udah mengerti, ataupun ini, maupun sampai dengan usia nggak ada batasnya sebenarnya, yang memang mau mengikuti ini silakan saja. Jadi nggak ada batasan umur. Nggak ada batasan umur. Cuman kalau usia anak-anak yang di bawah ini kan harus ada bimbingan, jadi tidak bisa mandiri. Nah, Sobat Sikijang, seluruh masyarakat bisa ikut berperan serta, kemudian dijadikan sebagai momentum untuk memverifikasi arah kiblat, kemudian mengajak beramai-ramai warga, teman-teman untuk kita sukseskan, mensukseskan kegiatan ini. Indonesia Berkiblat. Baik, terima kasih Bapak karena sudah bersedia hadir di podcast Sikijang. Sama-sama. Terima kasih juga udah berbagi informasi dan berkenan menambah pengetahuan untuk kita. Saya Mutmainah pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Sikijang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.